Bab 2661. Keluarga Morrison juga menerapkan strategi serupa. Setelah hampir kehilangan kesempatan untuk bekerja dengan Sinchen Group, Caleb menghargai harapan yang diselamatkan Rene. Dia mengesampingkan egonya dan mengenakan sikap paling tulus untuk memperjuangkan kesempatan ini. Baik keluarga Douglas maupun keluarga Morrison menunjukkan semangat yang luar biasa dalam masalah ini dan Leon pun kebingungan. Dari sudut pandang grup Sinchen, keluarga Morrison adalah kepala semua keluarga di wilayah barat dengan pengaruh yang besar. Selain itu, Hugo telah mengumpulkan semua herba yang dibutuhkannya untuk membuat pil alkimia sehingga hampir semuanya sudah siap. Mungkin lebih tepat baginya untuk bekerja dengan keluarga Morrison. Namun, para tetua keluarga Morrison terlalu arogan dan Jayden adalah seorang pembuat onar. Hal ini meninggalkan kesan yang buruk bagi Leon dan ia khawatir kejadian serupa akan terulang kembali setelah mereka menjalin kemitraan. Hal ini sama sekali tidak akan menguntungkan perkembangan Sinchen Group di masa depan. Di sisi lain, keluarga Douglas jujur dan tulus. Bekerja sama dengan keluarga Douglas akan menjadi pilihan yang lebih aman. Namun, keluarga Douglas sedikit kurang berpengaruh dibandingkan keluarga Morrison. Lebih jauh lagi, mereka perlu mencari sendiri tanaman herbal yang mereka butuhkan. Meskipun ia sudah mempertimbangkannya dengan matang, kedua keluarga itu memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Seketika, ia mendapati dirinya berada di persimpangan jalan dan tidak dapat memutuskan keluarga mana yang menjadi mitra paling cocok untuk Sinchen Group. Di luar ruangan, Leon, keluarga Morrison, dan keluarga Douglas menyelesaikan diskusi awal mengenai persyaratan. Penatua Morrison dan Penatua Douglas, kalian berdua tampak sangat tulus dan saya belum bisa mengambil keputusan saat ini. Bagaimana kalau kalian pulang dulu? Beri saya waktu untuk mempertimbangkan. Saya akan memberikan jawaban dalam 3 hari, kata Leon dengan penuh pertimbangan dan memutuskan untuk mempertimbangkan masalah ini lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Baiklah, Tuan Serigala, kalau begitu pergilah sekarang, kata Caleb dan yang lainnya. Mereka semua tahu bahwa ini adalah keputusan yang cukup besar untuk diambil dan wajar jika Leon memerlukan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkannya. Mereka semua dapat berempati dengan hal itu, jadi mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Di rumah besar keluarga Morrison, Caleb memanggil semua tetua untuk bertemu di aula utama. Caleb, selamat datang kembali. Bagaimana diskusinya? Apakah kita sudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Sinchen Group? Para tetua bertanya dengan tergesa-gesa begitu mereka tiba. Belum, Caleb menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Belum, itu tidak mungkin. Kita sudah menyetujui pembagian keuntungan yang diusulkan Huff, jadi mengapa dia tidak setuju bekerja sama dengan kita? Para tetua terkejut. Mereka semua berpikir bahwa dengan Caleb yang mewakili keluarga Morrison, mereka seharusnya dapat mengamankan kesepakatan sekarang setelah mereka menyetujui persyaratan Huff. Mereka bingung karena mereka salah dan Caleb tidak berhasil meyakinkan Huff. Hal ini mengejutkan mereka dan mereka semua terkejut. Bab 2662. Ini semua salah Huff. Dia berjanji di depan semua orang bahwa dia akan memprioritaskan AS. Pada akhirnya, dia melihat semua keluarga berebut kesempatan bekerja sama dengan Sinchen Group dan mengingkari janjinya. Dia membuat AS bersaing dengan keluarga Douglas agar dia bisa meraup untung lebih banyak. Sialan dia, gerutu Jayden frustrasi. Ia hanya berusaha meyakinkan orang lain untuk bergabung melawan Leon karena khawatir Leon akan bermain curang begitu tahu ia punya banyak pilihan. Ia mungkin akan mencoba menurunkan keuntungan yang ia tawarkan kepada rekannya demi keuntungannya sendiri. Setelah itu, Leon berubah pikiran tentang Morrisons dan Jayden menganggapnya sebagai taktik Leon. Ketika Leon bertemu dengan keluarga Morrison dan Douglas, hal ini mengonfirmasi asumsinya dan ia yakin bahwa Leon mencoba memperoleh lebih banyak keuntungan dengan menjadikan ini sebuah kompetisi. Beraninya kau menyalahkan Huff saat ini. Apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Kalau kau tidak membuat masalah, keadaan tidak akan seburuk ini. Caleb murka dan mendaratkan tendangan keras ke Jayden. Bam! Jayden mengerang kesakitan dan tersandung, hampir terjatuh. Untungnya,
Ia sudah ditendang berkali-kali oleh Caleb di hotel dan sudah terbiasa. Akhirnya, ia berhasil menjaga keseimbangan dan mencegah dirinya jatuh. Ayah, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa ayah tidak tahu kalau Huff sengaja membuat kita bersaing dengan keluarga Douglas? Dia tidak membuat pilihan akhir karena ingin meraup keuntungan lebih banyak. Kata Jaden, merasa seperti dia bisa membaca pikiran Huff. Kau tidak bisa diselamatkan lagi. Caleb murka. Kembali di hotel, ia sudah menyadari betapa bodohnya Jaden. Jaden bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Josiah dan Hugo dalam hal kepekaan. Setelah itu, Jaden bertindak gegabah dan hampir menghancurkan kesempatan Morrisons untuk bekerja sama dengan Sinchen Group. Caleb mengira Jaden setidaknya akan menyadari kesalahannya. Yang mengejutkannya, Jaden menolak mengakui kesalahannya dan malah menyalahkan Huff. Ini sungguh bodohnya dia. Seketika, dia menjadi marah dan kecewa. Caleb, apa ini? Apa yang telah terjadi? Para penatua lainnya bingung dengan argumen ini. Para tetua, beginilah kejadiannya. Hugo menjelaskan apa yang terjadi di hotel menggantikan Caleb. Apa? Setelah mendengarkan Hugo, para tetua terkejut dan akhirnya menyadari mengapa Caleb tidak berhasil mengamankan kesepakatan itu. Tampaknya Jaden cukup bodoh untuk bermimpi bekerja sama dengan orang lain untuk mengendalikan Huff, hanya untuk berakhir gagal dan hampir membuat Morrisons kehilangan kesempatan untuk bermitra dengan Sinchen Group. Untungnya, Rene cepat tanggap dan berhasil menyelamatkan situasi. Bab 2663. Ini memang salahmu, Jaden. Untung Rene berhasil memberi kita kesempatan lagi, dan masih ada harapan kita bisa bekerja sama dengan Sinchen Group. Kami berharap Anda dapat belajar dari kesalahan Anda. Para tetua mendesah. Jaden adalah seniman bela diri yang berbakat dan mereka semua memiliki harapan tinggi padanya. Meskipun Jaden hampir mengacaukan kesepakatan antara Morrisons dan Sinchen Group, mereka tidak menegur Jaden dengan keras dan hanya mengingatkannya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ekspresi Jaden menjadi gelap. Ia mengira tindakannya hanya karena memikirkan keuntungan keluarganya, karena ia ingin memperjuangkan keuntungan lebih besar bagi keluarga Morrison. Saat itu, kebanyakan orang setuju dengan sudut pandangnya, dan itulah sebabnya ia memutuskan untuk memberitahu Leon tentang hal itu. Namun, semua orang akhirnya menyalahkannya atas hal itu dan dia tidak tahu alasannya. Namun, ia dapat melihat bahwa Caleb sangat marah dan tidak berani membantah lebih jauh agar tidak membuatnya semakin marah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menelan harga dirinya dan terdiam. Baiklah, kembali ke kamarmu. Kau dihukum sebulan. Renungkan kesalahanmu sendiri. Kau tidak boleh keluar sebelum kau menyadari kesalahanmu. Geram Caleb. Di saat yang sama, ia menyesal telah menyetujui permintaan Jaden dan membawanya ke hotel untuk bertemu Huff. Jika ia menolak Jaden, situasinya tidak akan sampai seperti ini. Namun, semuanya sudah terlambat. Jaden masih putranya dan dia tidak bisa berbuat banyak untuk menghukumnya. Namun, Jaden hampir saja menghancurkan peluang keluarga Morrison untuk bekerja sama dengan Sinchen Group. Hal ini akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka, sehingga ia memutuskan untuk melarang Jaden bekerja selama sebulan. Tapi aku oke. Jaden membuka mulutnya dengan ragu. Meskipun ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun, dihukum selama sebulan bukanlah masalah besar. Agar Caleb tidak semakin marah, ia dengan berat hati menerima hukuman itu. Dengan itu, dia pergi untuk merenungkan kesalahannya. Setelah Jaden pergi, Hugo menghibur Caleb dan mengalihkan topik kembali ke kesepakatan dengan Sinchen Group. Kakek, tenanglah. Ini sudah terjadi dan tidak masalah jika itu salah paman. Sekarang, kita perlu mencari cara untuk mengalahkan Douglas agar mau bekerja sama dengan Sinchen Group. Dibandingkan dengan bagaimana Jaden dihukum, jauh lebih penting untuk mempertimbangkan bagaimana mereka bisa mengalahkan Douglas. Hugo berupaya keras untuk mendapatkan kesepakatan dengan Sinchen Group dan dia tidak ingin kesempatan itu diberikan kepada keluarga Douglas pada akhirnya. Bab 2664. Hugo benar. Pil alkimia yang diproduksi oleh Sinchen Group sangat menguntungkan. Kita harus cari cara untuk bekerja sama dengan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka bekerja sama dengan keluarga Douglas.
Para tetua segera setuju dengan Hugo. Jadi sekarang kalian akhirnya tahu betapa pentingnya bekerja sama dengan Shinshin Group. Lalu, apa yang kalian lakukan di awal? Ketika Huff datang ke mansion untuk membahas persyaratan dengan kalian, tak satu pun dari kalian setuju. Kalian sendiri yang menanggung semua ini. Rene mendengus dan menatap para tetua dengan tatapan mengejek. Baiklah, para tetua semuanya terdiam karena apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Jika mereka tidak bertindak arogan dan mencoba mengambil untung lebih banyak dari Huff, mereka akan menjadi mitra resmi Shinshin Group sekarang dan tidak perlu bersaing dengan Douglas. Karena itu, tak seorang pun dapat membantah Rene. Rene, jangan salahkan mereka. Mereka bukan satu-satunya yang bertanggung jawab. Aku juga punya andil. Kalau aku mendengarkan Hugo dari awal, keadaannya tidak akan seburuk ini, Caleb mendesah bersalah. Setelah melalui begitu banyak hal, dia akhirnya menyadari bahwa dia salah, tetapi tampaknya sudah terlambat. Caleb, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya para penatua lainnya, tidak yakin apa yang harus mereka lakukan. Entahlah, aku memanggil kalian ke sini untuk membahas solusi. Apa di antara kalian ada yang punya ide bagus untuk mengalahkan Douglas agar bisa bekerja sama dengan Shinshin Group? Caleb menggelengkan kepala dan menjelaskan niatnya untuk memanggil para tetua. Meskipun Huff memberi keluarga Morrison kesempatan lagi dan mengizinkan mereka bersaing dengan keluarga Douglas di bawah usaha Rene, Caleb tahu bahwa mereka telah menyinggung Huff berulang kali dan meninggalkan kesan yang buruk. Keluarga Douglas pasti diuntungkan dan keluarga Morrison perlu menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Jika mereka hanya berdiam diri, Huff kemungkinan besar akan memilih bekerja sama dengan keluarga Douglas pada akhirnya dan Caleb tidak akan membiarkan itu terjadi. Baiklah, para tetua bertukar pandang dan menyadari kekhawatiran Caleb. Mereka semua terdiam saat merenungkan apakah ada cara untuk mendapatkan kesempatan bekerja dengan Shinshin Group sebelum Douglas. Tak lama kemudian, tetua tertua berkata dengan ragu, Caleb, aku belum menemukan ide bagus. Tapi Hugo kenal Tuan Wolf dan mereka cukup dekat. Bagaimana kalau kita kirim Hugo untuk bicara empat mata dengan Tuan Wolf? Mungkin Tuan Wolf akan memilih bekerja sama dengan kita karena menghormati persahabatan mereka. Bab 2665. Ya, itu ide yang bagus. Kita bisa membiarkan Hugo mencobanya. Mata para tetua berbinar dan mereka semua setuju dengan saran tersebut. Baiklah, Hugo. Bagaimana kalau kamu pergi dan berbicara dengan Tuan Wolf secara pribadi? Caleb mempertimbangkannya dan merasa bahwa itu adalah solusi yang dapat diterima. Meskipun hal ini mungkin tidak menyelesaikan kekhawatiran mereka, setidaknya hal ini dapat meningkatkan peluang untuk menjalin kemitraan dengan Shinshin Group. Selain itu, Caleb dan para tetua tidak bisa memikirkan hal lain. Tidak, itu tidak akan berhasil. Saya hanya bertemu Tuan Wolf sekali di wilayah selatan dan kami tidak terlalu dekat. Bahkan jika aku menemuinya, dia tidak akan memilih bekerja dengan keluarga Morrison hanya demi sekedar kenalan. Hugo menghiburnya dan menolak gagasan itu. Begitulah, Caleb dan para tetua kecewa. Mereka semua tahu bahwa mereka semua merasa tersinggung pada Huff. Karena Hugo bukan teman dekat Huff, tidak ada maksud dia mencari audiensi pribadi dengan Leon. Sebelum mereka berkecil hati, Hugo berkata, "Kakek, saya punya ide." Hugo sadar dan dia menunjukkan ekspresi bersemangat. "Oh, ada apa? Tolong beritahu kami." Caleb dan para tetua bertanya. Tuan Wolf datang ke wilayah barat untuk memperluas pasar di sini dan membangun cabang. Mengingat keterbatasan koneksinya di wilayah barat ini, akan agak sulit baginya untuk membangun cabang dari awal. Jika kami dapat membantu mengakuisisi perusahaan farmasi untuk mengatasi masalah ini, kemungkinan besar dia akan memilih untuk mewujudkannya dengan kami, jelas Hugo Rincin. Dialah satu-satunya yang mengetahui bahwa Huff bukan hanya seorang wakil presiden, tetapi Leon, ketua Shinshin Group. Leon datang ke wilayah barat sebagian karena dia ingin membangun cabang di sini. Keluarga Douglas hanya mengenal Huff sebagai wakil presiden dan tidak mengetahui identitas aslinya. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak mengetahui Leon berencana membangun cabang di wilayah barat. Selama keluarga Morrison lebih unggul dari Douglas dalam menyelesaikan tantangan pendirian cabang,
mereka akan mampu mengalahkan Douglas dan perdamaian dengan Shinshin Group. Itu ide yang bagus. Caleb dan para tetua sangat gembira. Meskipun mereka tidak mengetahui bahwa Huff adalah ketuanya, mereka semua berpengalaman untuk dapat mengatakan bahwa rencana Hugo sempurna. Namun, setelah mempertimbangkan lebih jauh, Caleb menyadari ada sesuatu yang aneh. Bab 2666. Hugo, Tuan Wolf adalah tamu terhormat Korps Naga. Dia dekat dengan Tuan Kan dan Tuan Caldicott. Lagi pula, dia punya koneksi di wilayah barat. Kalau dia ingin mendirikan cabang di sini, bukankah dia akan meminta bantuan mereka? Kalau kita terlalu terburu-buru dan membangun satu untuknya, hasilnya mungkin tidak akan memuaskan dan usaha kita akan sia-sia. Kata Caleb. Tidak akan. Dragon Corps itu badan usaha milik pemerintah, bukan badan usaha. Tuan Wolf tidak akan meminta bantuan mereka begitu saja untuk urusan bisnis. Lagi pula, dia belum mulai mempersiapkan diri untuk cabang itu. Bahkan jika dia meminta bantuan Tuan Kan dan Tuan Caldicott, itu masih beberapa hari lagi. Kita bisa mendapatkan perusahaan farmasi untuknya sebelum itu dan semua masalah akan terselesaikan saat itu. Kata Hugo dengan percaya diri. Mendirikan cabang membutuhkan waktu dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Solusi terbaik saat itu adalah mengakuisisi perusahaan farmasi di tempat Leon. Mengingat pengaruh dan hubungan keluarga Morrison di wilayah barat, mereka hanya memerlukan beberapa hari untuk menyelesaikan ini. Itu jauh lebih mudah daripada membangun cabang baru dari awal dan mereka bisa menyelesaikannya sebelum Lon sempat mencari bantuan dari Dragon Corps. Sementara itu, Leon datang sendirian dan tidak berniat tinggal lama di wilayah barat. Jika Morrisons dapat mengakuisisi perusahaan farmasi untuk Shinshin Group, ini akan sangat sesuai dengan rencana Lon. Tentu, ayo kita lakukan. Hugo, kau lebih mengenal grup Shinshin daripada kami semua, jadi kuserahkan urusan ini padamu, kata Caleb. Tentu saja, Rene, pergilah ke hotel untuk menghabiskan waktu bersama Tuan Wolf kapanpun kamu senggang. Usahakan untuk mengulur waktu dan jangan biarkan dia memberikan kesempatan itu kepada keluarga Douglas. Soal perusahaan farmasi, aku yang akan mengurusnya, kata Hugo kepada Rene. Meskipun dia sudah memikirkan solusi yang baik dan siap mengakuisisi perusahaan farmasi untuk Leon, ini akan memakan waktu. Sebelum dia dapat melakukannya, dia khawatir Leon mungkin memutuskan untuk bekerja dengan keluarga Douglas. Oleh karena itu, dia menyuruh Rene untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Leon sehingga dia bisa menghentikannya jika dia mencoba bersekutu dengan Douglas. Tentu, Rene langsung mengangguk. Setelah mengetahui bahwa Leon mampu mengalahkan Raja Iblis dan melukai Bos Selatan. Bab 2667. Sementara itu, di pihak Leon, dia minum cukup banyak di Dragon Corps dan merasa sedikit lelah. Setelah keluarga Douglas dan Morrison pergi, dia mandi dan berganti pakaian menjadi jubah mandi putih bersih, bersiap untuk beristirahat. Bang, bang. Saat itu, seseorang mengetuk pintunya dengan tergesa-gesa. Siapa ini? Bingung, Leon tidak terlalu khawatir dan pergi membuka pintu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi saat dia membuka pintu. Gelombang energi sejati yang kuat masuk, membuatnya lengah. Tanpa ragu, dia menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua dan dua lelaki paruh baya masuk. Mereka tak lain adalah Diego, Enzo, dan Milo yang bekerja di Western Boss. Mereka berada di sini di bawah perintah Bos Barat untuk menangkap Leon. Hah, nak, aku tidak menyangka kamu mampu menghindari seranganku. Kamu hebat. Milo cukup mengejutkan setelah menerobos masuk. Dialah yang mengirimkan gelombang energi sejati itu. Berada di negara semi mahakuasa, dia menganggap itu sudah cukup untuk mengalahkan Leon dan tidak menyangka Leon akan menghindarinya dengan mudah. Namun ini agak mengejutkan, dia mengetahui dari Felton sebelumnya bahwa Leon berada dalam kondisi kaisar tingkat lanjut. Selain itu, anehnya Leon sangat cepat dan tingkat kelincahannya mungkin telah mencapai kondisi semi mahakuasa. Oleh karena itu, wajar jika Leon berhasil menghindari serangannya dengan cepat dan Milo tidak terlalu mengecewakan. Kenapa kalian bertiga? Kenapa kalian menyergapku? Leon mendapatkan kembali keseimbangannya dan menatap tajam ke arah ketiganya.
Saya tidak setuju mengatakan yang sebenarnya. Dengarkan baik-baik, kami semua bekerja untuk Bos Barat. Di bawah perintah Bos Barat dan Tuan Felton, kami di sini untuk menangkap Anda, kata Milo bangga. Dia tahu bahwa Leon hanya berada dalam kondisi kaisar tingkat lanjut, membuatnya rentan terhadap mereka bertiga, yang jauh lebih kuat darinya. Kelincahan Leon tidak akan membantu dalam situasi ini dan mereka seharusnya bisa menangkapnya dengan mudah. Karena nasib Leon sudah putus dan dia tidak bisa melarikan diri dari mereka, Milo tidak melihat alasan mengapa dia harus menahan diri untuk tidak memberi tahu Leon siapa yang mengirim mereka. Jadi begitu, Leon sadar, dia melukai Felton dengan parah di luar rumah Jackson pada malam sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa ketiganya bekerja untuk Bos Barat, dia segera menyadari bahwa Felton mengirim mereka untuk membalas apa yang terjadi. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam. Baik Bos Barat maupun Felton sudah mengetahui bahwa dia adalah Leon dan ingin mengambil grup Shinshin darinya. Nak, langsung saja, aku akan memberikan satu kesempatan. Jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu, ikutlah bersama kami menemui Bos Barat dan Tuan Felton. Dengan begitu, kamu bisa menyelamatkan dirimu dari rasa sakit. Milo mengancam. Bab 2668. Mana mungkin kau bisa memaksaku melakukan apa saja? Dasar konyol, ejek Leon dan menatap Milo dengan jijik. Ketika Milo melancarkan serangannya sebelumnya, Leon mendeteksi bahwa dia berada dalam keadaan semi-mahakuasa. Dengan keseluruhan kekuatannya yang mencapai tingkat mahakuasa tingkat lanjut, dia tidak takut terhadap seseorang yang berada di tingkat semi-mahakuasa. Sombong banget, kamu mau mati. Milo geram. Dia tidak tahan dipandang rendah oleh seorang pemuda dan marah besar dengan sikap Leon. Milo, jangan repot-repot mengobrol dengannya. Anak ini anehnya gesit. Ayo kita bekerja sama dan tangkap dia untuk memenuhi perintah Bos Barat, kata Enzo dingin. Dilihat dari cara Leon menghindari serangan Milo, ia tahu bahwa Leon sangat gesit. Untuk menghindari insiden tak terduga, ia tidak mau membuang waktu lagi dan memutuskan untuk menyerang bersama Milo dan Diego. Tidak apa-apa, sudah kubilang aku bisa menangani bocah ini sendirian. Kita bertiga tidak perlu melawannya sekaligus, kata Milo bangga dan menghentikan Enzo. Kembali di tempat parkir hotel, dia pernah berkata bahwa dia akan mengurus Leon sendiri. Nada bicara Leon yang arogan membuatnya marah, jadi dia bermaksud menepati janjinya dan memberi Leon pelajaran untuk melampiaskan kekesalannya. Baiklah, kalau begitu, kita tinggal dulu. Enzo mengangguk ragu-ragu. Dia juga mengira Leon berada dalam kondisi kaisar tingkat lanjut. Meskipun Leon cukup cepat, kelincahan tidak berarti apa-apa dalam menghadapi kekuatan absolut. Milo sudah berada dalam keadaan semi-mahakuasa dan seharusnya tidak sulit baginya untuk menangkap Leon. Oleh karena itu, Enzo tidak melihat alasan untuk ikut campur. Diego, di sisi lain, adalah seorang senior dan tidak ingin bertarung melawan bocah nakal seperti Leon jika memungkinkan. Jika tidak, jika kabar itu sampai tersebar, reputasinya bisa terkena dampaknya. Karena Milo meminta untuk melawan Leon sendirian, ini menguntungkan Diego. Dia dan Enzo sama-sama mengambil langkah mundur untuk menutup pintu keluar dan mencegah Leon berlari dengan kecepatan dewa. Akan kuselesaikan masalah kalian. Kenapa kalian bertiga tidak menyerangku bersamaan? Kata Leon dengan nada menghina dan mengaitkan jarinya ke arah mereka bertiga. Dengan cara itu, dia bisa segera menghabisinya dan tidur. Sombong sekali. Kalau kau terburu-buru menemui ajalmu, aku akan bantu kau. Milo tertawa marah dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Leon. Milo, hancurkan dia dan tunjukkan padanya harga yang harus dia bayar karena bersikap sombong. Kata Diego dengan kejam. Seperti dua orang lainnya, ia juga terprovokasi oleh sikap Leon. Namun, Diego dan Enzo sudah berjanji untuk mundur, jadi mereka tidak langsung bertindak. Selain itu, perintah Bos Barat adalah menangkap Leon hidup-hidup dan mereka tidak keberatan jika Leon kehilangan satu atau dua anggota tubuh. Dengan cara ini, mereka bisa memberi Leon pelajaran dengan menantang mereka. Bab 2669. Beraninya kau sok kuat padahal cuma segini yang kau punya. Tahu diri. Leon mengejek serangan Milo.
Dia maju satu langkah dan melancarkan serangan ke Milo. Mati kau, bocah. Milo menyipitkan matanya tajam ketika melihat Leon berhadapan langsung dengannya. Karena informasi Felton yang menyesatkan, dia yakin bahwa Leon berada dalam keadaan kaisar tingkat lanjut. Memang, meskipun kekuatan keseluruhan Leon mencapai alam maha kuasa tingkat lanjut, ia berada di alam kaisar tingkat lanjut tanpa memperhitungkan pil naga dan trik-trik lainnya. Suatu kali dalam pertarungan, Milo dapat mengetahui dari kekuatan ledakan dan kecepatan Leon bahwa ia memang dalam keadaan kaisar tingkat lanjut. Ini bermil-mil jauhnya dari kondisi semi maha kuasa yang dialaminya, jadi dia tidak melihat Leon sebagai ancaman. Dia mengikuti perintah Diego dan memperkuat serangannya, berniat menghancurkan Leon dengan satu pukulan untuk melampiaskan frustrasinya. Ketahui tempatmu. Diego dan Enzo mencibir dan menatap Leon seolah-olah mereka sedang menatap orang bodoh. Seperti Milo, mereka juga dapat mengetahui bahwa Leon hanya berada dalam tahap kaisar tingkat lanjut. Dia bukan tandingan Milo. Jika Leon terus memanfaatkan kelincahannya untuk menghindar, dia mungkin bisa bertahan lebih lama. Akan tetapi, Leon dengan bodohnya menyerah untuk menghindar dan menghadapi Felton secara langsung. Ini praktis bunuh diri. Kalau mereka tidak salah, Milo pasti bisa melumpuhkan Leon dengan satu pukulan dan hanya itu cara agar semuanya berjalan lancar. Detik berikutnya, apa yang terjadi benar-benar mengguncang mereka sampai ke akar-akarnya. Bam! Setelah suara yang memekakan telinga, serangan Leon berbenturan dengan energi sejati Felton. 1. Energi sejati Felton merobek serangan dan energi spiritual Leon, akibatnya melesat ke arah Leon. Leon tidak panik dan memiringkan tubuhnya untuk menerima pukulan dengan cermin kedaulatan di dadanya. Pada saat yang sama, ia melancarkan serangan ganda dan energi sejatinya dalam keadaan penguasa tingkat lanjut muncul di tinjunya. Ia lalu mengayunkan tinjunya ke arah Milo secepat kilat. Apa ini? Merasakan energi Leon yang sebenarnya, Milo terkejut. Awalnya, ia mengira Leon berada di alam kaisar tingkat lanjut dan bukan tandingannya. Oleh karena itu, ia seharusnya tidak mampu menangkis serangannya. 1. Yang membuatnya bingung, Leon menangkis serangan itu dengan mudah dan tetap selamat tanpa cedera. Selain itu, Leon berhasil melancarkan serangan lain saat ia masih berada pada momentum serangan pertama. Hal ini membuatnya lengah. Milo sendiri sedang dalam momentum serangan awalnya dan tidak dapat menghindari serangan Leon meskipun ia menginginkannya. Dia melebarkan matanya dan menyaksikan serangan Leon mendarat padanya. Bab 2670. Bam! Mengikuti suara yang memekakan telinga, Milo tidak diberi waktu untuk bereaksi dan langsung terlempar. Dia membanting keras meja kopi di belakangnya dan bermekaran ke tanah. Begitu dia mendarat, rasa sakit yang menusuk menembus dadanya dan dia meludahkan darah. Wajahnya pucat dan dia menderita luka dalam yang parah. Untungnya, Leon tidak cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan permanen. Jika tidak, dia akan menderita lebih dari sekedar cedera internal. Milo dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Baik Diego maupun Enzo mengucek mata tak percaya. Mereka berdua tahu bahwa Milo mencapai kondisi semi maha kuasa, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada Leon, yang berada di negara kaisar tingkat lanjut. Mereka mengira serangan kuat Milo akan dengan mudah mengalahkan Leon. Yang membuat mereka bingung, mereka salah. Milo tidak hanya mampu melumpuhkan Leon, tapi dia juga terkena pukulan hingga memeras darah. Ini sangat tidak nyata sehingga mereka terguncang sampai ke inti. Bagaimana ini bisa terjadi? Milo menutupi dadanya dan berbaring telentang di tanah dengan bingung. Dia tahu bahwa kekuatan Leon berada di negara kaisar tingkat lanjut, yang mencapai beberapa tingkat darinya. Dia tidak tahu bagaimana Leon berhasil mengalahkannya dengan satu pukulan atau memaksa dirinya menerima apa yang baru saja terjadi. Oh, tidak. Sepertinya anak itu tidak hanya berada dalam kondisi kaisar tingkat lanjut. Kemungkinan besar dia berada dalam kondisi semi yang maha kuasa. Kurasa Tuan Felton salah. Ekspresi Diego menjadi gelap saat dia sadar. Karena informasi yang diberikan Felton, dia berasumsi bahwa Leon berada di negara kaisar tingkat lanjut. Namun, karena Leon bisa mengalahkan Milo dalam pertarungan langsung, itu berarti dia setidaknya berada di negara semi maha kuasa.
Ini juga menunjukkan bahwa informasi Felton salah. Tidak heran, bocah itu menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Enzo juga menyadarinya. Dia bingung bagaimana seseorang di negara kaisar tingkat lanjut bisa cukup cepat untuk menghindari serangan Milo. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa kemungkinan besar Leon berada di negara semi mahakuasa. Ketiganya disesatkan oleh Felton dan meremehkan Leon. Tentu saja, sungguh luar biasa bahwa Leon berhasil mencapai keadaan semi mahakuasa sebelum usia 30 tahun. Jadi dia tidak menganggap Leon melampaui keadaan semi mahakuasa karena itu tidak mungkin. Seperti bagaimana Leon berhasil mengalahkan Milo, yang berada pada level kekuatan yang sama, dia mengira Milo yang meremehkan lawannya dan tertangkap basah. Enzo tidak bisa memikirkan penjelasan masuk akal lainnya atas hasil ini.